Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan informasi baik yang pasti akan membuat Bapak Ibu merasa bahagia. Nah, terkait tentang pembagian SK ataupun penetapan NIPPPK dan juga NIP bagi CPNS, berikut adalah rinciannya. Ini untuk Bapak Ibu yang ada di Jawa Barat ya, karena kita masuk ke bagian Kandreg 3 BKN Bandung. Nah, terkait penetapan NIP CPNS Formasi Umum, Disabilitas, dan Cum Laude, untuk beberapa daerah yang ada di Jawa Barat sudah ada yang ditetapkan. Kemudian ada yang BTL atau TMS, kemudian ada yang masih dalam proses. Nah, untuk Kabupaten Bekasi diusulkannya itu 263 dan sudah ditetapkan semuanya. Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, untuk Kota Cirebon, Banten, Cianjur, Bogor, Kota Tasikmalaya masih dalam proses semuanya. Kemudian Karawang, Tangerang Selatan, Sumedang, Banjar, Bekasi, Depok, Lebak, Cilegon, Sukabumi, Bogor itu juga masih dalam proses. Kemudian Kabupaten Ciamis, untuk NIP CPNS-nya sudah diusulkan semua. Jadi tinggal menunggu diproses, ditetapkan, kemudian menunggu update dari atau turun pertek. Pertek itu apa sih? Nanti saya akan simpan di deskripsi terkait apa itu pertek dan tahapannya. Jika pertek sudah keluar, maka tidak akan lama lagi SK akan dibagikan. Terkhusus di Kabupaten Ciamis, untuk tanda tangannya itu menggunakan tanda tangan digital. Jadi terkait proses untuk penyerahan SK-nya tidak akan memakan waktu yang lama. Dan kemungkinan besar SK itu bisa dibagikan di bulan Maret. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan bisa di awal Maret ataupun di pertengahan Maret. Insya Allah akan dibagikan di bulan Maret. Kemudian selanjutnya ada NIP CPNS PTDI STTD. Nah, apa sih PTDI STTD itu? Ini adalah sekolah-sekolah kedinasan untuk PTDI Politeknik Transportasi Darat Indonesia dan STTD itu Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi bagi Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan yang masuk ke sekolah kedinasan biasanya bisa langsung diangkat menjadi PNS ya. Dan di beberapa daerah yaitu Cianjur, Bekasi, Bandung, Bogor, Sukabumi, Bogor, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Ciamis ada beberapa orang yang diangkat CPNS melalui PTDI dan STTD. Untuk prosesnya sudah ditetapkan. Dan juga ada yang masih dalam proses. Selanjutnya informasi tentang penetapan NIPPPK guru untuk tahap 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk di tahap 1, untuk proses penetapan NIPPPK-nya ada yang sudah ditetapkan semua, ada yang masih dalam proses juga. Nah, untuk di Kabupaten Bekasi ada yang BTL atau TMS. Biasanya suka dihubungi langsung oleh pihak terkait apakah masih bisa dianulir ataupun diperbaiki atau memang tidak lolos karena beberapa syarat yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian untuk di Kabupaten Ciamis, PPPK tahap 1 itu ada 961 orang dan yang sudah ditetapkan baru 491 dan sisanya masih dalam proses. Jadi kemungkinan ya bulan Maret itu adalah pembagian SK untuk PPPK untuk CPNS. Mudah-mudahan bisa sesuai ya Bapak Ibu. Kita doakan bersama-sama semoga semua petugas, semua pegawai di BKN maupun di BKPSDM daerah
bisa sehat-sehat dan tidak ada kendala dalam mengusulkan NI PPPK dan juga proses untuk penetapan NI PPPK dan pembagian SK-nya nanti. Kemudian untuk NI PPPK guru tahap 2 khususnya di Kabupaten Ciamis. Nah, di Kabupaten Ciamis itu semuanya sudah diusulkan ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menunggu saja bagaimana informasi selanjutnya. Nah, kemudian untuk NI PPPK non guru ya. Jadi PPPK itu tidak hanya guru saja, ada juga yang non guru. Biasanya ada di beberapa dinas. Bisa dicek saja nanti di pendaftaran, dan Bapak Ibu jangan berkecil hati ya. Insya Allah CPNS ataupun PPPK itu akan ada setiap tahunnya. Karena kalau tidak salah setiap tahun itu pasti ada saja yang pensiun dan pasti kekurangan pegawai. Kemudian setelah itu kita bisa menunggu dan berdoa semoga PPPK maupun CPNS bisa segera menerima SK. Nah, Bapak, Ibu, jika nanti sudah menerima SK, jangan lupa untuk disimpan dengan baik dan dilegalisir, diamankan. Dan untuk PPPK sendiri, itu pasti ada perpanjangan kontrak kerja jika di Ciamis itu setiap 1 tahun sekali. Jadi, Bapak, Ibu nanti mengikuti ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan juga. Nanti akan diarahkan oleh BKPSDM masing-masing daerah dan nanti akan diperpanjang. Biasanya tiap daerah beda-beda, tergantung bagaimana daerahnya itu sendiri. Untuk kontrak itu bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, atau 5 tahun sekali untuk perpanjangannya. Semoga bermanfaat.